Oke teman-teman, kembali lagi di channel Lativisme. Banyak orang di Indonesia, terutama di media sosial, sering berharap ada drama besar di panggung politik. Salah satu yang paling sering diharapkan adalah konflik terbuka antara Joko Widodo atau yang kita kenal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia hari ini. Bahkan dulu di awal-awal Pak Prabowo jadi presiden, sampai muncul istilah dua matahari kembar. Artinya memang ada orang-orang yang menginginkan dua tokoh bangsa ini berseteru. Narasi yang dibangun ya bermacam-macam, mulai dari dugaan persaingan diam-diam, tarik-menarik kekuasaan, matahari kembar seperti yang saya bilang tadi, sampai isu bahwa keduanya sebenarnya tidak pernah benar-benar akur. Artinya walaupun terlihat akur, ya itu cuma di permukaan saja. Tapi pertanyaannya, apakah benar hubungan mereka seperti itu? Atau justru masyarakat yang terlalu menikmati drama sehingga realitasnya menjadi bias? Atau mungkin benar kata Bahlil Lahadalia, kalau banyak orang di Indonesia ini sok tahu soal hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau kita mundur ke belakang, hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini memang tidak selalu mulus begitu. Dalam dua kali pemilihan presiden, yaitu tahun 2014 dan 2019, mereka adalah rival utama. Pertarungan politik saat itu sangat panas, sangat sengit, bahkan bisa dibilang salah satu yang paling polarisatif dalam sejarah demokrasi Indonesia modern. Pendukung masing-masing kubu terbelah cukup tajam dan narasi kami vs mereka itu begitu kuat terasa. Dalam konteks itu wajar jika banyak orang menganggap bahwa hubungan pribadi terutama antara mereka ini juga penuh dengan ketegangan. Memang kalau melihat situasi 2014 dan 2019, keduanya tidak bisa disebut sebagai kawan karena mereka memang rival tulen yang saling bertarung untuk satu kursi yang sama, yaitu kursi presiden. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa politik tidak selalu soal perasaan pribadi. Politik adalah soal kepentingan yang lebih besar, stabilitas negara, dan strategi jangka panjang. Buktinya apa? Buktinya adalah setelah pemilu 2019 selesai, kita dikejutkan dengan langkah Pak Jokowi yang mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Sebagai apa? Sebagai Menteri Pertahanan. Bagi sebagian orang ini dianggap sebagai langkah rekonsiliasi. Beberapa orang terdekat Pak Prabowo menyebutnya sebagai rekonsiliasi nasional sebagai bentuk penghargaan dan juga kebanggaan terhadap bersatunya dua tokoh nasional yang sebelumnya pada dua edisi pemilu terakhir selalu berkonfrontasi sebagai rival kontestasi pemilihan presiden. Tapi bagi yang lain, bersatunya dua tokoh ini justru membingungkan. Bagaimana mungkin dua rival sengit di dua kali pilpres bisa tiba-tiba bekerja sama? Disinilah sebenarnya kita mulai melihat bahwa hubungan antara Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo ini jauh lebih kompleks daripada sekedar musuh atau teman. Mereka mungkin pernah berseberangan secara politik, tapi bukan berarti tidak bisa untuk bekerja sama, menjadi kawan atau sahabat. Bahkan dalam banyak kesempatan, keduanya terlihat cukup akrab. Pertemuan-pertemuan mereka tidak kaku, bahkan sering diwarnai dengan candaan ringan yang menunjukkan adanya kenyamanan antara keduanya. Fenomena ini seringkali tidak cocok memang dengan ekspektasi sebagian orang yang haus akan konflik. Banyak orang justru merasa kecewa dalam tanda kutip ketika tidak ada drama. Mereka berharap ada gesekan, ada pernyataan keras, atau bahkan konflik terbuka, terutama dalam beberapa waktu terakhir, di tengah mencuat dan panasnya kasus tuduhan ijazah palsu yang dilemparkan atau dituduhkan oleh Roy Suryo kepada Pak Jokowi. Kenapa? Karena konflik lebih menarik untuk ditonton, untuk dijual. Konflik lebih mudah untuk viral. Dan konflik lebih mudah dijadikan bahan konten, artinya dijual. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, teman-teman, hubungan yang stabil antara dua tokoh besar seperti Pak Jokowi dan kemudian juga Pak Prabowo justru adalah sesuatu yang positif. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah mulai matang, bahwa perbedaan politik tidak harus berujung pada permusuhan berkepanjangan. Bahwa setelah kompetisi selesai, yang terpenting adalah bagaimana
bersama-sama untuk kemudian membangun negara ini, negara dan bangsa. Akan tetapi tentu saja bukan berarti tidak ada dinamika sama sekali. Dalam politik memang selalu ada perbedaan pandangan, strategi, dan kepentingan. Pak Jokowi sebagai presiden sebelumnya memiliki visi dan agenda sendiri selama masa pemerintahannya. Sementara Pak Prabowo terutama setelah menjadi tokoh sentral dalam pemerintahan saat ini dan bahkan terpilih sebagai presiden 2024 juga ya memiliki arah dan pendekatannya sendiri. Di awal-awal Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, banyak orang berspekulasi apakah hubungan mereka, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan tetap harmonis atau justru akan muncul perbedaan yang lebih terlihat. Ya, saya jawab spekulasi seperti ini wajar karena dalam transisi kekuasaan seringkali terjadi perubahan dinamika, perubahan situasi. Tapi sekali lagi, kita perlu membedakan antara perbedaan pandangan dengan konflik personal. Yang menarik teman-teman sekalian, Pak Jokowi sendiri beberapa kali menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap Pak Prabowo, terutama di Pilpres 2024. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita juga udah tahu. Ini terlihat dari gestur-gestur politik misalnya yang cukup jelas. Di sisi lain, Pak Prabowo juga menunjukkan sikap hormat kepada Pak Jokowi sebagai pemimpin sebelumnya, terutama setelah dimenangkan menjadi presiden. Nah, dalam beberapa kesempatan, ia menekankan pentingnya melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Ini menunjukkan adanya kesinambungan, bukan pertentangan. Dan bagi sebuah negara berkembang setengah maju seperti negara kita Indonesia, kesinambungan ini kan sangat penting gitu. Program-program pembangunan, investasi, dan kebijakan jangka panjang tidak bisa berjalan efektif jika setiap pergantian kepemimpinan selalu diiringi dengan perubahan drastis akibat konflik. Lalu kenapa masih banyak orang yang menginginkan atau ingin melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo berseteru, berkonflik? Salah satu jawabannya adalah karena narasi konflik jauh lebih menjual. Di era digital seperti sekarang, perhatian adalah mata uang. Semakin heboh sebuah isu, semakin besar kemungkinan untuk viral. Dan konflik antara dua tokoh besar tentu menjadi bahan basah gitu, lahan basah yang sangat menarik. Selain daripada itu, ada juga faktor psikologis. Sebagian orang mungkin masih terjebak dalam pola pikir lama, di mana politik selalu dipandang sebagai pertarungan antara dua kubu yang tidak mungkin berdamai. Sesuatu yang mustahil menurut mereka mungkin. Mereka sulit menerima bahwa dua rival bisa bekerja sama. Padahal dalam banyak negara, hal seperti ini itu justru menjadi bagian yang normal dari sebuah negara demokrasi. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memang diuntungkan dari adanya konflik antara dua tokoh besar ini. Polarisasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek, mobilisasi massa misalnya, atau bahkan sekedar meningkatkan engagement di media sosial. Dalam konteks ini teman-teman sekalian, narasi bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak akur bisa terus dipelihara meskipun realitasnya memang tidak seperti itu. Namun sebagai masyarakat kita punya pilihan. Apakah kita ingin terus terjebak dalam narasi konflik yang belum tentu benar? Atau kita mulai melihat politik dengan lebih dewasa sebagai proses yang dinamis tapi tetap mengedepankan kepentingan bersama. Hubungan antara Pak Jokowi di satu sisi dan Pak Prabowo di sisi yang lain sebenarnya bisa menjadi contoh gitu ya, bahwa politik tidak harus selalu penuh permusuhan, bahwa kompetisi bisa diakhiri dengan kerjasama, bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk terus bertikai, untuk terus berkonfrontasi. Kalau kita perhatikan, sikap seperti ini justru yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan. Tantangan yang dihadapi tidak kecil, mulai dari ekonomi global, perubahan teknologi, hingga isu sosial yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, stabilitas politik menjadi kunci, menjadi sangat krusial. Dan stabilitas itu hanya bisa dicapai jika para pemimpin mampu bekerja sama meskipun pernah berseberangan. Jadi apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo benar-benar akan berseteru? Terutama setelah adanya isu santer mengenai misalnya Pak Jokowi yang akan mengakuisisi Nasdem dan Pak Surya Paloh yang memilih duduk dengan Pak Prabowo. Jawabannya tentu tidak sesederhana iya atau tidak. Mereka pernah menjadi rival, iya, itu fakta. Tapi mereka juga sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja sama. Itu juga fakta banget.
hubungan mereka bukan hitam putih, melainkan penuh dengan nuansa. Dan mungkin justru disitulah letak kedewasaan politik yang sebenarnya. Bukan pada seberapa keras kita bertarung saat kompetisi, tapi pada seberapa bijak kita bersikap setelahnya. Pada akhirnya teman-teman sekalian yang menonton video ini, yang lebih penting bukanlah apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akur atau tidak, bukan. Tapi bagaimana hubungan mereka berdampak pada negara kita. Selama hubungan itu membawa stabilitas, kesinambungan, atau kemajuan, maka itulah yang seharusnya kita dukung bersama-sama. Jadi daripada berharap ada konflik, ada perseteruan, ada konfrontasi, mungkin sudah saatnya kita mulai menghargai kerjasama, kolaborasi. Karena dalam politik, seperti juga dalam kehidupan, tidak semua hal harus berakhir dengan pertengkaran, dengan pertikaian. Kadang justru kolaborasi adalah kunci untuk melangkah lebih jauh. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis lainnya mengenai perkembangan terbaru politik nasional kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.